Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Sabto selaku pengampu, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pupuk dan Pestisida Ramah Lingkungan, dan juga teman-teman yang pada pagi hari ini meluangkan waktunya untuk membersamai di Google Meet ini. Kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi dari uji prototipe pestisida serai wangi pada tanaman bawang merah, yang mana saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Wulanitsa dengan NIM A1D022189 dan bersama dua teman saya yaitu Muhammad Akil Muklis dengan NIM A1D022191 dan Mukfiatul Ismatul Maula dengan NIM A1D022259. Uji prototipe itu sendiri merupakan suatu tahapan awal pengujian di mana dari formulasi biopestisida yang kita gunakan ini yang sebelumnya nantinya akan dikembangkan lebih lanjut secara luas, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitasnya, keamanan, dan juga stabilitasnya. Dalam pemaparan hari ini, kami akan melakukan efektivitas pengendalian hama dan juga penyakit dari biopestisida serai wangi, dan juga dosis serta interval aplikasinya. Oke, untuk latar belakang terlebih dahulu terkait tanaman bawang merah yang kita uji cobakan merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan penting dalam sektor pertanian yang tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan, tetapi juga berbagai olahan masakan. Oleh karena itu, karena adanya tingkat konsumsi yang tinggi dan terus meningkat, maka bawang merah ini dijadikan sebagai kebutuhan pokok masyarakat dan juga permintaannya terus-menerus sepanjang tahun yang cenderung stabil. Dan pada pengujian kali ini juga harapannya kita bisa menjaga kebutuhan pokok masyarakat dan juga tingginya permintaan karena terhindar dari serangan OPT. Di mana OPT dari tanaman bawang merah itu sendiri kami mengambil yaitu ada hama trips spesies Trips tabaci dan juga ada penyakit oleh jamur Phytophthora, yang mana nanti gejalanya akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Serta untuk biopestisidanya pada kesempatan kali ini kami menggunakan biopestisida dari bahan baku serai wangi. Serai wangi ini memiliki beberapa kandungan atau beberapa senyawa yaitu citronella yang tidak disukai oleh hama serangga. Dan juga biopestisida ini juga mengandung minyak atsiri dan juga senyawa aktif seperti citronellal, geraniol, dan limonen yang efektif mengendalikan beberapa hama tanaman. Adapun berikut adalah rumusan masalah yang akan kami paparkan nantinya, yaitu bagaimana perbedaan kondisi tanaman bawang merah yang diberi perlakuan biopestisida serai wangi dengan tanaman yang tidak diberi perlakuan atau kontrol. Lalu, apakah biopestisida serai wangi itu efektif dalam mengendalikan OPT pada tanaman bawang merah? Selanjutnya, pembahasan mengenai biopestisida serai wangi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, serai wangi sendiri yang tadi udah dijelaskan mengandung minyak atsiri dan senyawa bioaktif lainnya yang berfungsi sebagai insektisida dan antimikroba. Adapun proses pembuatan biopestisida menggunakan berbahan dasar serai wangi, kita mengacu pada literatur Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, di mana pembuatan pestisida ini yang pertama siapkan bahan berupa serai wangi sebanyak 250 gram, kemudian cuci terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pemotongan serai hingga berbentuk potongan kecil. Setelah serai terpotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk, serai ini dimasukkan ke dalam panci dan ditambahkan air sebanyak 4,5 liter. Kemudian serai dan air tersebut direbus dalam
waktu 40 menit. Setelah waktu 40 menit selesai, kemudian rebusan air serai tersebut didiamkan hingga dingin dan diinkubasi selama 24 jam. Untuk konsentrasinya sendiri, kita memakai konsentrasi 75% dengan penambahan air sebanyak 100 ml. Untuk pengaplikasiannya sendiri pada tanaman bawang dimulai dari 7 HST hingga 40 HST pada tanaman bawang. Next. Baik, di sini bisa dilihat teman-teman, di mana ada dua perlakuan. Yang sebelah kiri itu adalah perlakuan pestisida dan sebelah kanan adalah kontrol tanpa adanya perlakuan. Dimana pada sampel perlakuan biopestisida memiliki karakteristik atau tanaman yang lebih sehat dibandingkan dengan tanaman yang terkontrol, dengan ditandai dengan munculnya tunas baru serta tanaman berwarna hijau dan segar. Walaupun pada pengaplikasian biopestisida ini terdapat beberapa serangan penyakit yang tidak begitu dominan dibandingkan dengan tanaman kontrol. Adapun untuk tanaman kontrol sendiri terdapat sebuah serangan penyakit dan hama yang lebih parah dibandingkan dengan perlakuan biopestisida, di mana penyakit ini diduga adalah penyakit mati pucuk atau yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Dengan ciri-ciri penyakit ini di realitanya terdapatnya layu pada pucuk hingga menguning dan terdapat bintik berwarna hijau keabuan. Dan diafirmasi seperti penelitiannya dari Susila dan Maulina 2022 terkait ciri-ciri serangan Phytophthora pada tanaman bawang merah, yaitu mati pucuk dengan bagian ujung daun menjadi busuk basah, kemudian mengering, dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan lalu putih. Kemudian serangan selanjutnya yaitu dari hama thrips sendiri. Serangan hama thrips sendiri ini dapat merusak pada permukaan daun bawang merah, seperti penelitian dari Amelia 2016, di mana gejala serangan thrips ditandai dengan daun terdapat bercak warna putih perak-perakan selanjutnya berubah menjadi kecoklatan. Next. Selanjutnya adalah konsentrasi biopestisida. Kelompok kami yang telah sudah dijelaskan, kami menggunakan konsentrasi biopestisida 75% dan terbukti efektif menekan gejala serangan organisme pengganggu seperti thrips dan Phytophthora tadi. Nah, formulasi ini mampu menghambat perkembangan hama thrips yang ditunjukkan dengan berkurangnya gejala kerusakan seperti warna kecoklatan atau pada daun terhadap Phytophthora. Hasilnya juga sejalan dengan Ian Panani yang menyatakan bahwa pestisida nabati dari Serewangi efektif mengendalikan hama sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga biopestisida ini menjadi alternatif pengendalian hama yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai efektivitas aplikasi biopestisida yang telah kita lakukan. Nah, pada percobaan kali ini yang dilakukan oleh kelompok 10, penggunaan biopestisida berbahan dasar serai wangi dengan konsentrasi 75% menunjukkan hasil yang cukup baik dan cukup efektif dalam menekan gejala penyakit mati pucuk oleh Phytophthora serta hama thrips pada tanaman bawang merah, di mana aplikasi biopestisida yang kita lakukan ini dilakukan dengan interval 4 hari, yaitu menunjukkan bahwa interval 4 hari tersebut cukup mampu dalam menjaga kadar bahan aktif biopestisida tetap efektif di permukaan tanaman atau tanah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggara 2016 yang menyatakan bahwa interval penyemprotan pestisida nabati pada tanaman menunjukkan semakin sering interval penyemprotan dilakukan, maka semakin efektif dalam menekan hama dan meningkatkan hasil tanaman.
kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu yang pertama, tanaman bawang merah yang diberi pengakuan memiliki kondisi tanaman yang lebih sehat dengan ditandai daun yang segar berwarna hijau dan tumbuhnya tunas. Sedangkan tanaman dengan perlakuan kontrol terdapat gejala serangan berupa serangan penyakit pucuk mati, Phytophthora, dan rakot bercak, keberakan, hingga kecoklatan yang diakibatkan oleh hama trips. Biopestisida 75% dengan penyemprotan interval 4 hari menunjukkan bahwa biopest efektif dalam menekan serangan OPT pada bawang merah, sehingga berpotensi menjadi alternatif pengendalian hama yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan lampiran kegiatan yang kami lakukan dalam aplikasi biopestisida pada tanaman bawang merah. Dan sekian dan terima kasih presentasi dan pemaparan dari kami. Adakah dari teman-teman yang ingin didiskusikan sebelum kami menutup presentasi pada hari ini? Ya, silakan teman-teman yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan pengendalian hama ya pada bawang merah. Menarik ya serai wangi ya. Itu serai wanginya dari mana Mbak? Dari budidaya sendiri atau dari beli dari pasar? Enggak Pak, itu beli. Tapi yang masih yang masih fresh gitu Pak, kayak baru dipanen. Oh ya, karena penting ya untuk pengembangan pestisida nabati itu betul-betul harus jangan teroksidasi dulu, maksud saya ini bahannya gitu ya. Jadi kalau kelihatan masih segar kan mudah-mudahan si bahan aktifnya masih bagus ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mas Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva dari kelompok 5. Izin bertanya, itu jumlah sampel tanaman yang digunain berapa dan penyimpanan selama budidaya itu di mana ya? Terima kasih. Oke, mungkin izin menjawab ya dari teman-teman, nanti juga kalau mau menambahkan silakan. Jadi sampel yang kami gunakan itu ada 2 perlakuan. Yang pertama 2 polybag itu perlakuan biopestisida dengan konsentrasi 75% dan yang satu itu kontrol atau tanpa perlakuan. Nah, untuk peletakannya juga itu yang lebih gampang karena kami aplikasinya interval 4 hari sekali itu ada di kos saya sendiri. Nah, terus untuk peletakannya juga tidak berdekatan gitu, karena kan kita juga ingin mengetahui efektivitasnya dan dan hasilnya gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mas Diva? Menjawab Mas Diva? Mungkin sedikit menanggapi, kalau penyimpanannya atau peletakannya itu di kos rada kayak kurang mewakili di lahan, terlebih sampelnya juga sedikit kan dan letaknya itu jauh-jauh gitu. Izin menanggapi juga, jadi kalau misalnya di kos saya itu bukan kos yang ruang tertutup ya, jadi emang kosnya yang ruang terbuka gitu karena emang ada khusus buat taruh-taruh tanaman gitu. Jadi kalau misalnya untuk dibilang lingkungannya itu udah cukup sama kayak di lahan, karena juga sebagai ada juga yang buat nanam tanaman gitu. Jadi bukan yang di kos di ruang tertutup atau yang kehalang sinar matahari atau kehalang hujan dan sebagainya gitu sih. Oh iya, terima kasih Mbak Ritsa. Oke. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih. Untuk kelompok 10 silakan ditutup. Ya baik Pak. Kalau begitu mohon maaf atas segala kekurangan dan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.